Halo, hari ini kita kedatangan Miyuje ya. Ini keluarnya mogok. Kronologinya ini mogok di jalan ya. Tadi saya dimintain tolong. Sebenarnya udah jalan sih. Masalahnya itu tadi saya cek waktu di jalan itu kayak los kompresi ya, di selang nggak ada tenaga balik. Saya coba kasih oli, ternyata nggak bisa ya. Saya tanyain ke penggunanya juga, mogoknya itu tiba-tiba ya, saat dipakai mungkin agak lama. Setelah saya cek ternyata waktu posisi panas klepnya itu, setelan klepnya itu dia bisa kencang sendiri ya, seperti kebiasaan ya untuk unit YMZ FI Matic-nya Honda ya, yang generasi Miyuji, Miyuji, Short GT, kadang setelan klepnya itu rapat sendiri ya, meskipun sebelumnya udah di style standar ya, karena pemuaian panas ya. Tadi saya yang penting hidup dulu ya, saat ini kan tadi waktunya di jalan ya, saya style klep dulu, yang penting agak renggangan dikit lah karena awan itu agak kenceng ya, yang penting hidup. Kita coba hidupkan gede seperti ini ya, tapi kita nggak tahu setelannya seberapa ya. Untuk setelan standarnya itu kan in-act-nya kalau nggak salah 0,10 mm ya, celahnya. Biasanya kalau kayak gini saya yang pertama, metode pertama itu style klep yang X-nya lebih renggang ya, sekitar 0,12 saja cukup. Kemudian nanti dicoba sekian minggu mau lagi atau enggak. Tapi karena ini berhubung motornya juga udah terlalu lama ya, kilometernya udah 87.000 ya, jadi daripada bolak-balik kita mau sekalian bersihkan dalaman ruang bakarnya ya, barangkali dia juga kotor, kotorannya bisa saja lepas ya. Jadi menyebabkan nempel di klep, kemudian los kompresi ya, jadi setelan klepnya itu bisa bibir klepnya itu bisa terganggu ya, bisa menyebabkan los. Kita buka dulu posisi setelan klepnya ini dapat berapa ya, waktu saya style asal. Yang penting dia renggang dan bisa hidup ya, dan bisa dibawa ke bengkel. Oke, kita buka dulu cover headnya. Kita buka pakai kunci sok 10. Ini biasa ya untuk Miyuji, Miyuji Short GT ya, setelan klepnya berubah saat panas. Ini biasanya kalau misalkan teman-teman mengalami posisi ini dan bingung, didiamkan dulu sampai dingin juga biasanya hidup sih. Kita buka selang hawanya, saluran selang hawa. Kita coba topin ya. Kita lihat di sini, kita putar pakai engkol pelan-pelan. Kita lihat yang minyak tertekan dulu. Nah, tekan, kemudian cari posisi titiknya ya. Oh, yang Miyuji itu lurus ya. Kita lurus ke depan. Garis yang ini ada semacam lubang dan garis ya. Ini ada garis juga, dia jajar. Ini udah nih, yang penting hidup ini tadi. Kita coba cek. Kita coba cek kerapatannya.
terlalu kencang nih. Yang ini cukup, ini bisa dibendurin lagi. Kita buka dulu cek sama knalpot sama throttle bodinya ya. Jika mau lepas, kemudian kita bersihkan ruang bakar, kemudian kita cek labnya bocor atau enggak. Dan kita lepas aki, kita lepas cover akinya. Dan kita lepas akinya. Lepas yang min dulu ya, kemudian lepas yang plus. Oke. Masukin bautnya kembali. Nah, dan di samping bodi dia ada baut ya, biasanya 2. Yang kiri kanan ini udah nggak ada 1. Tujuannya biar bodinya renggang ya, direnggangkan. Untuk sampingnya ini juga ada bautnya, pakai L kebetulan. Biasanya ini plus, ini biasa skru plus. Kita ambil. Yang kita renggangkan ya bodinya biar bautnya kelihatan. Kita renggang kanan kiri. Dan di joknya pakai kunci B10 ya, bautnya ada 4. Kita buka aja, kita renggangkan dikit biar kuncinya masuk ya. Nah, ambil bautnya, dan kabelnya kita lepasin, masukin ke lubangnya biar joknya bisa berangkat. Nah, angkat ya, hati-hati. Kabelnya kita tarik. Ini yang plus ada sekringnya.
dengan bab ecu ya. Saya lepasin aja. Singkirkan kabelnya biar gampang. Dan kita lepas selang ininya, selang bensin. Klik, dorong. Ini soket-soket bisa kita lepas dulu. Ini soket injektor, soket IC. Kita pencet kemudian tarik. Kemudian soket sensor map yang bawahnya ya. Tarik. Nah, kemudian ini bracket selang rem, bracket selang bensin. Kita lepaskan biar gampang. Oke, masukin lagi. Ini selang yang saluran idle speed control ya, kita bisa lepas. Yang sambungan ke filter pakai kunci L. Kendor, kemudian sambungan tali gas ya, pakai kunci L juga. Itu nomornya ya, benar kan? Kita lepas full ya L-nya. Hati-hati jangan sampai miring, gampang selek. Kita taruh di bracketnya aja, pasangkan lagi ya, nggak lupa ya, ini kecil-kecil ini sering lupa. Hati-hati juga jangan sampai lepas ya. Setelah kita tali gasnya kita lepas, yang satu terlepas. Kemudian ini baut manifoldnya lepas ya, pakai kunci T10. Ada 2. Ambil bautnya, nah, lepaskan, tarik ke depan ya, lepaskan. Oke, baterai bodi udah terlepas.
taruh sini aja biar gampang saat narik headnya. Yang soket-soket yang nempel di head kita lepaskan. Ada soket sensor suhu, nah kan kita pencet kemudian dorong. Lepas. Nah, terlepas. Sensor suhu sensor O2 ya, kita pencet dan tarik. Pakai kuku ya, hati-hati ya, supaya putus. Kemudian knalpot ya, kita buka. Kemudian yang si kunci 12 juga. Kita lepas cover mesinnya. Kunci P10.
PLC plus ya, yang tak yang tumpul ya, satu dan yang lain dalam. Dan yang sisi dalamnya itu kita lepasin aja biar nggak tutup. Yang dalam ada satu ini, kita pakai kombinasi di pas 8 ya, tarik ke kiri. Panjang tadi terlalu panjang, yang seperti ini. Dan yang bawah masih ada satu ini biasanya. Jadi depan sini ya, ada covernya, baut cover. Itu lepas. Pas ya, nah angkat aja. Jadi ini kalau udah lama biasanya gampang patah ya. Tarik ke depan. Oke. Hati. Nah, lepas di kanan dan kirinya. Amankan dulu baut-bautnya, kita di cover. Kemudian jok ya. Dan ini manifold. Oh, ini overhead ya. Kita pisahkan. Dan cover. Ini bodi samping ya, sama yang kanan kiri tadi. Kemudian apa lagi? Ya, udah nggak ada lagi. Ini cover manifold. Dan kita lepas headnya ya. Ini cek dulu posisi tabnya ya, dari tab. Ini kurang nempel ya ke titiknya. Di sini ada titik, kita tepin lagi aja ya biar sesuai sama magnet dan silinder ya.
caranya kita lihat yang depan dulu. Oke, kita putar ke depan. Yang in nanti bergerak ya, rocker armnya menekan katup yang in. Saat sudah menekan, dia naik ke atas, baru kita lihat posisi timing, posisi magnet ya. Yang ini ada semacam takikan segitiga ya, tanda. Kita lihat garisnya. Ini tinggal nyari garis nih. Nah, ini garisnya ini. Udah. Nah, ini garis, kemudian ini tandanya ya, tanda yang di mesin. Lurus, kemudian kita cek posisi klep harus bebas, innya bebas, M-nya bebas, rantai berisi sprocket timing ya, atau kick centric. Dia posisinya ada yang ada lubang, ada garis menghadap ke depan ya, sejajar dengan garis yang ini. Oke, kita buka silinder headnya. Baut gear timing ya, sprocket timing. Kita buka palung G12 arah kiri, sambung juga nggak pakai, tahan magnetnya. Kita lepaskan bautnya. Kita ambil baut dan kita lepaskan sprocketnya. Nah, kita tinggalin aja gini aja, nggak apa-apa. Ini kita amankan. Kemudian kita buka mur silinder headnya ya, dari shock 12 buka ke kiri. Dan gantian yang L-nya ya, L nomor 5 sisi dalam. Udah. Lepas sekalian. Kita ambil bautnya. Pas satunya garingnya ya tadi, ini yang atas. Tarik bagian murnya ya. Oh, silinder head.
Ini kan udah top ya, udah bebas. Tuh. Dua. Tiga. Ringnya ini, ringnya fungsinya sebagai penahan lahar camshaft juga ya, selain juga sebagai ring murnya. Ini pusat. Oke, dan kita tarik. Hati-hati jangan sampai kabel ini tersangkut ya. Wow. Oke, bagian aja ini seperti ini. Faktor ya, wajar, sudah berumur ya, mungkin udah pernah sering loss kompresi juga, ditambahin oli. Jadi ini kerak oli dari yang ditambahin ya. Untuk riwayat ngebul, dia nggak ada ngebul sebenarnya, aman. Cuma dia kadang mogok saat sisi panas ya, ternyata serat beratnya. Ini cek beratnya masih ada. Oke, kita tinggal bersihkan ini. Belum dibersihkan, kita cek dulu klepnya bocor atau enggak. Pasang murnya biar enggak ketukar. Oke, kita lanjut ini cek bocor atau enggak. Oke, kita cek bocoran kelapnya ya, pakai metode yang di ruang bakar. Kita kasih bensin. Bocor enggak? Oke, kemudian kita tembak pakai angin lubang intake manifold dan exhaust manifold. Ini ya, X dulu. Oh, bocor ya, bocor banyak. Yang in aman sepertinya. Oke, yang X aja ya, yang bocor. Kita coba buang bensinnya. Ini juga keraknya seperti ini ya, ada kerak-kerak. Ini kalau misalkan posisi serpihannya lepas, ngenjel di klep, dia tiba-tiba mogok ya, loss, kompresinya loss. Kita coba metode yang kedua. Nah, ini lubangnya juga kotor, kita masukin dari sini ya, dari yang lubang sini. Tadi kan dari ruang bakar, dari sambungan langsung meluncur enggak. Kelihatan ya, kita masukkan sampai penuh. Bocor juga ya ternyata. Ini bocor ini ya, rembes ya. Metode yang seperti ini juga dia kelihatan rembes di sini. Oke, efek ya, ini yang ini bocor, kemudian yang satunya. Oke, sistem. Nah, ini kita masukkan bensin. Oke, kita cek yang ini cenderung aman ya. Kita skru dua-duanya aja sekalian, mumpung dibongkar. Oke, lanjut pembersihan. Ini pakai sikat, pakai bor ya, dikombinasi dengan sikat kawat untuk pekerjaan
pembersihan ini yang pakai kawat jangan lupa pakai kacamata safety ya untuk keamanan, barangkali sepiannya lompat. Oke, kita tekan aja ya, bersih dulu sebelum masih sekur, bongkar belum disekur juga. Nanti yang area head juga kita bersihkan ya, area pistonnya juga. Kalau kebocoran ali dia nggak ada riwayat ya sepertinya ya, cuma kebocoran klep aja ini. Olinya masih normal, dalam 3 bulan dia nggak susut banyak ya. Nah ini agak keras nih, congkel aja. Yang rontok. Kalau servis yang model semprot dari lubang filter, ya berarti masuk ke sini ya kotorannya. Jadi sikat kawat aja bersihnya lama ya, apalagi cuma disemprot-semprot dari lubang filter ya, harus dibersihkan. Apalagi yang model engine flush itu ya, kalau engine flush itu kan yang dimasukin ke lubang oli ya, dia nggak masuk ke sini ya. Ini kan ruang bakar di belakang sama di belakang piston ya, belakang cylinder head. Jadi depan cylinder head sama belakang piston ya, dia tidak membersihkan yang ruang bakar ya. Oke, cukup. Oke, kemudian kita buka part-part yang ada di area head ya. Kita buka dulu pen pelatuknya. Kita bisa menggunakan kompresor, kita semprot saja di lubang pen pelatuknya, dia nanti akan keluar sendiri seperti ini ya. Kemudian kita sambungkan pen yang X dengan pelatuk yang X ya, dan juga pen yang in dengan pelatuk yang in ya, biar nggak ketukar. Di sini kebetulan pakainya sistem nomor, kita cek dulu nomornya biar bisa pemasangannya sesuai dengan yang awal. Di sini yang X tertulis 40 ya, biasanya lebih kecil yang X kalau di MIUI. Kemudian kita lepas yang in, dia nomornya berapa ya, kita lihat dulu. 94 ya, yang tadi 90, yang innya 94. Diusahakan
jangan tertukar ya. Sebenarnya part ini sama aja sih, nggak ada bedanya, cuma kita sesuaikan aja awal pembongkaran saat nanti disamakan. Untuk pemasangannya biar nggak ketukar, kita pisah. Ini yang pelatuk X ya, nomornya tertulis 90, lebih kecil. Ini nggak ada dekompresinya ya. Kemudian kita lepas camshaft atau noken asnya, kita bisa masukkan baut sprocketnya ya. Kemudian kita tarik, kalau susah tinggal kita ketuk-ketuk aja sampai keluar. Ini tidak usah diputar-putar seperti Mio M3 ya, karena langsung bisa ditarik. Kemudian kita lepaskan pengunci katupnya ya, menggunakan kunci sok panjang nomor 14, kita tempelkan di retainernya. Kemudian kita bisa ketuk pakai palu aja, jangan lupa di bagian bawah dikasih alas kain ya. Tinggal kita ketuk, kemudian penguncinya dia akan lepas ya. Setelah penguncinya terlepas, kita bisa lepas per dan juga katupnya ya. Untuk pengunci klep kita bisa selipkan di antara ulir per klepnya ya, biar tujuannya gak mudah hilang ya. Saat kita melakukan pemasangan juga gampang, tidak tertukar satu sama lain. Kemudian lakukan hal yang sama di area klep lawannya ya. Kita ketuk menggunakan kunci sok nomor 14 yang agak panjang. Kita ketuk pakai palu sampai penguncinya keluar. Retainernya kita ambil, pernya kita ambil juga, kemudian klepnya kita tarik ya. Kemudian kita cek kerapatan bos klep dan juga katupnya ya, masih bagus atau enggak. Pengunci klepnya kita selipkan lagi di area per klep. Untuk posisi klep X nya juga terdapat kotoran berwarna putih-putih ya, itu tandanya terjadi kebocoran. Itu udaranya keluar ya saat kompresi. Sebelum kita melakukan skor klep, kita juga bisa bersihkan area klep yang kotor tadi ya, di bibir klepnya dan juga di punggung klepnya. Tapi di batangnya jangan diamplas ya, takutnya malah tambah longgar dengan pos klepnya. Kita masukkan, tahan, harus bunyi pluk. Cek pos klep ya, pos klep masih bagus, yang in. Oh, yang X ya tadi ya, yang X oke. Kemudian yang in masih bagus ya, dua-duanya yang X dan in.
untuk area permukaan piston juga sudah kita bersihkan ya, udah kinclong seperti ini. Tadinya kan dia hitam banget ya. Kita menggunakan sikat kawat aja pakai bor. Tujuannya biar pembakaran maksimal dan tidak ada serpian bekas pembakaran yang lepas dan bisa menyebabkan mogok ya. Kemudian lanjut kita skor klep-nya. Saya pakai obat sekur yang halus saja karena bocornya nggak terlalu parah, cuma sedikit aja. Kita oleskan di area bibir klep secara melingkar. Untuk batang klepnya saya tambahkan seal klep bekas ya sebagai penahan sisa-sisa dari gigisan obat sekur agar tidak masuk ke area post klep ya, biar tidak mengikis area batang klep dan juga post klep, jadi tetap rapat. Dan juga kita tambahkan oli sedikit biar lancar untuk area batang klepnya sebelum dimasukkan ke area post. Saya pakai teknik manual aja ya, nggak pakai sistem bor karena lebih kerasa ya, lebih asik juga buat nyekur yang seperti ini. Kalau misalkan tekniknya benar juga nggak begitu lama kok, paling juga cuma beberapa menit bisa langsung rapat. Bisa ditambahkan sedikit oli biar nggak begitu seret di area obat skornya. Kemudian bisa dicari posisi yang enak ya, seperti di gajah lentang biar posisi headnya itu lurus. Jadi kita muter-muternya juga enak lurus. Caranya kita putar searah saja. Kita angkat sedikit, kemudian tarik ke bawah sambil diputar ya. Setelah diputar kemudian diangkat lagi, kemudian turunkan lagi sambil diputar ya. Kita lakukan seperti itu terus-terusan sampai sekiranya udah nggak berbunyi lagi. Kemudian kita cek apakah udah rapat atau enggak. Ini masih terdengar bunyi srek-sreknya ya, artinya obat sekurnya masih mengikis permukaan dudukan klep dan juga bibir klepnya ya, biar sesuai, biar bisa rapat. Oke, udah cukup. Kita lepaskan selangnya, kemudian kita tes menggunakan bensin ya. Kita coba-coba dulu, kita bersihkan pakai bensin dulu. Kemudian kita masukkan bensinnya ke area intake manifold atau exhaust manifold. Kita cek apakah ada bocorannya, sudah nggak bocor ya, klepnya udah rapet atau masih bocor. Bersihkan area dudukan klep ya menggunakan bensin, bisa disikat-sikat aja sampai obat skornya bersih ya, kemudian baru kita tes. Ini bibir klepnya udah mulai terkikis ya, terlihat warna putih-putih mengkilap. Mungkin udah rapat ini. Kita masukkan klepnya ke lubang post klep. Kemudian kita masukkan bensin ya di lubang exhaust ya. Ini kan yang X ya, jadi di lubang exhaust manifold kita masukkan sampai penuh aja. Nanti kita cek rembes atau enggak. Oke, untuk memastikan bocor enggaknya,
bisa disemprot-semprot juga di area klepnya ya. Kita semprot-semprot pakai kompresor. Kira-kira ada yang bocor atau enggak? Sepertinya ini udah enggak bocor ya, udah enggak ada rembesan juga. Oke, yang klep X nya udah selesai, yang tadinya bocor udah enggak bocor. Kemudian yang in awalnya kan enggak bocor ya, kita cukup bersihkan aja sama menggunakan skor halus aja. Oke, kita lanjut ke klep yang klep in ya. Untuk seluruh klep yang nempel di batang klep X nya kita lepas, gantian kita pasangkan ke klep in. Kita bisa bersihkan area punggung klepnya ya, yang in ya. Ini enggak terlalu kotor, cuma deposit karbon aja. Cukup mudah, cukup diamplas pakai amplas kasar, pelan-pelan aja sampai hilang. Nah, lanjut. Lanjut pasang seal klepnya ya, seal klep bekas buat pelindung. Kasih obat skor yang halus aja di area bibir klepnya ya, melingkar. Kemudian bisa ditambahkan oli biar licin. Tambahkan oli di batang klepnya, kemudian kita masukkan ke lubang pos klepnya. Masuk, dorong aja. Kemudian pasang selangnya ya, buat muter-muter kita. Pelan-pelan aja. Kemudian cari posisi yang enak buat cukur, bisa ditambahkan tang buat mengganjal ya. Kemudian kita skor ya, kita putar-putar seperti biasa, putar searah. Biasanya saya putar ke kanan aja sih biar enak. Yang penting jangan bolak-balik ya. Kita putar, kita angkat ke atas, kemudian saat ke bawah kita putar ke kanan, diulangi sampai bunyinya itu hilang ya. Biasanya udah nggak ngikis lagi kalau bunyinya hilang. Terus kalau misalkan udah bunyinya hilang, bisa ditambahin lagi atau langsung cek bocorannya. Sepertinya ini sudah ini suaranya udah nggak kencang banget. Kita lepaskan selangnya, kemudian kita bersihkan pakai bensin, kemudian kita cek bocorannya. Sebenarnya ini nggak bocor sih, cuma buat ngebersihin aja ya sekalian.
bensinnya ke lubang post klep yang in ya, dan kita tes, kita masukin bensin di lubang intake manifoldnya dan kita cek. Ini awalnya dia nggak bocor ya, ini harus nggak bocor juga. Oke, selesai, sama nggak bocor juga ya. Setelah disekur makin rapat. Wes pindah. Jadi oke, proses penyekuran dua klepnya sudah selesai. Kemudian kita coba rakit ulang ya. Untuk seal klepnya kita ganti aja ya, karena sudah pernah kita bongkar, takutnya bocor. Kita cabut aja menggunakan tang. Ini yang index-nya kita ganti dua-duanya. Saya pakai seal klep Suzuki Smash ya, yang original. Ini ukurannya sama, batang klep 5 mm. Kemudian kita masukkan ya ke post klepnya. Saya pakai cara menggunakan obeng plus panjang ya. Kita masukkan ke batang obengnya, kemudian kita kasih oli, kemudian obengnya kita masukkan ke post klep, kemudian batang obengnya kita sebagai pendorong ya, kita dorong aja sampai masuk, pelan aja ya, udah masuk pas, nggak miring. Kemudian yang satunya sama, kita masukkan ke batang obeng, ke yang panjangnya ya, kemudian kita kasih oli, kemudian kita dorong ya pakai batang obengnya, kita masukkan obengnya ke post klep, kemudian kita dorong batang yang buat pemutarnya. Ini lurus ya, pelan aja gini, udah masuk. Kemudian kita pasang klep yang X dulu ya. Ini kita bersihkan dulu. Ini batangnya dikasih oli juga nggak apa-apa. Biasanya nanti ngebul dikit waktu awal. Kalau nggak dikasih oli juga nggak apa-apa sih. Kita masukkan ke lubang yang X ya. Kemudian kita ganjal bawahnya pakai kain. Kita masukkan pernya ya. Posisi per yang renggang kita taruh di posisi atas ya. Ini klip penguncinya kita lepas-lepasin dulu, yang awalnya kita selipkan di ulir klepnya ya. Ini yang ulir yang renggang kita atas, yang rapat di posisi bawah. Kita cek dulu retainernya ya, yang bawah pastikan dia ada ya. Takutnya kalau nggak kepasang aluminiumnya nanti jadi jeber ya. Biasanya sering lupa itu jatuh sendiri. Oke, kita pasang retainer yang atas, kemudian masukkan pengunci klepnya. Kita pakai dorong aja ya, untuk matic biasanya nggak terlalu keras. Kita bisa dorong pakai kunci busi ukuran 14 atau kunci sok nomor 14 yang agak panjang. Kita alasin kain, kemudian kita dorong ya. Dorongnya itu agak lurus ya dengan posisi batang klep, jadi dia nanti agak waktu didorong langsung masuk ya, langsung nempel di area cekungan klepnya ya. Oke, setelah masuk kita cek secara visual ya, apakah agak miring atau enggak. Kemudian bisa diketok-ketok juga untuk memastikan dia menempel dengan sempurna, tidak nyelip ya. Nyelipnya itu pas ya, kita ketok-ketok di area klep yang atasnya. Kemudian lanjut pemasangan klep lawannya ya, klep in yang lebar ya, yang lebih lebar. Kita masukkan ke lubang yang in, kemudian kita cek dulu retainer yang bawah terlepas atau enggak. Kemudian kita lepas klip penguncinya yang kita tempelkan tadi di ulir klep ya.
masukkan pernya, jangan lupa yang renggang di atas, yang rapat di posisi bawah. Kita pasang retainer yang atas, kemudian klip penguncinya kita pasang dua-duanya di kanan kiri, atas bawah juga boleh posisinya, yang penting seenaknya aja waktu didorong biar bisa langsung masuk ya. Jangan lupa yang bawahnya kasih alas ya, biar waktu ditekan klepnya nggak ikut turun. Kemudian kita pakai kain aja, dikombinasikan dengan kunci 14 shock ukuran panjang. Kita dorong lurus sampai kira-kira masuk, kemudian kita lepaskan. Kalau udah masuk, kita cek ya secara visual, penguncinya pas didudukan atau miring ya. Kita bisa dorong-dorong ataupun kita ketuk-ketuk pakai kunci T juga bisa. Oke, pemasangan area klep dan perklepnya udah ya. Udah kita pasang dua-duanya. Kemudian kita pasang noken as atau camshaft. Untuk pemasangan noken as, kita posisikan pada posisi top ya. Area yang ada dagingnya itu di belakang ya, atau menghadap ke piston ya. Jadi yang di depan itu yang nggak ada dagingnya ya, nggak ada noknya. Jadi nanti waktu pasang rocker arm nanti gampang ya, nggak tertekan atau dalam keadaan bebas. Oke, kita masukkan. Ini masukannya langsung aja, nggak usah diputer-puter, langsung disesuaikan. Oke, lanjut pemasangan rocker arm atau pelatuk atau piano clap ya. Ini tadi kita samakan sama yang awal, nilai yang angkanya besar, nomornya ini 94 ya, sama 90. Ini yang 90 kita kasih ke kita dapat knock yang X ya, yang lebih kecil, dan kita pasang dulu cam rocker armnya. Di sini ada semacam pengganjal ya, buat bisa masukkan. Kemudian kita masukkan pen rocker armnya, kita bisa dorong aja. Sebelum didorong kita pas-pasin dulu sampai masuk. Ini biasanya lancar ya, nggak seret ya. Kemudian yang satunya ini yang X ya, dapat angka yang kecil tadi. Kita dorong aja, ada semacam penahannya. Kalau susah dipas-pasin, ketuk pakai palu juga bisa. Nah, kita dorong-dorong aja, kemudian sampai masuk. Kalau udah pas biasanya gampang ini, udah pas ya ini ya. Kalau udah pas tinggal didorong aja pakai jari aja bisa. Ya, posisikan posisi top ya tadi ya, nokennya ya. Kalau misalkan susah, setelan klepnya bisa digendorin ya. Ini kan tadi udah diskur, jadi posisi batang klepnya agak nonjok ya, nonjok ke atas karena yang di bawah terkikis. Kemudian posisinya berarti makin ke dalam ya posisi bibir klepnya. Sebelum dipasang ke unit, kita bisa tes ulang bocorannya. Kita masukkan aja bensin di area chambernya ya, atau ruang bakar sampai penuh. Kemudian kita semprot pakai angin kompresor ya di kedua lubang inlet X ya, apakah keluar gelembung-gelembung udara seperti awal ya. Ini sudah enggak ya saat pemasangan per sama klepnya ya, sejak seperti yang awal ya, ada gelembung-gelembung. Ini udah bersih, udah rapat juga, tinggal kita pasang. Oke, udah selesai pemasangan part-part yang di area cylinder head ya, tinggal kita pasang langsung ke unitnya ya. Oke, kemudian kita pasang ya, nomornya kita ambil.
pastikan pintu wheelnya terpasang, kemudian posisi piston berada di titik mati atas ya, atau top. Cek dulu posisi garisnya dan dulu garis posisi top kita pasang ya. Ini udah dibersihkan ya. Ini kita masukkan, hati-hati kabel keduanya ya, barangkali nyangkut. Ini kita ambil bautnya, baut penakanya kita ambil, kita masukkan pelan aja. Ini juga ada tensionernya ya. Hati-hati ya sayangnya. Sudah. Lepaskan ya. Dan kita pasang ringnya ya, ring dan murnya. Ini jadi rapat ya setelan klepnya karena ada skor. Dan ini klep yang sisi kanannya, klepnya yang ada di dalam ya, pakai kunci L. Dan kita torsi ya. Ini saya torsi di angka 18 Nm, tapi kalau sudah ngayun-ngayun takut patah, berhenti aja ya walaupun belum 18 Nm. Kalau misalkan udah ngayun-ngayun, bagian yang L nya pasang aja dulu.
Nah, seperti udah ya, 14 mm. Biar kunci mamanya awet, setelah selesai kita kembalikan penolak. Kemudian kita pasang serpihan teketang ya. Kita buka kuncinya yang atas dulu, ini seal. Nah, kendorkan. Pasang ya. Kita pasang bautnya. Kita pasang baut tensionernya, pastikan udah sprocketnya udah pas ya di titik yang depan, yang magnet udah pas, yang sprocket depan juga udah pas. Center. Kencangkan, kita kencangkan ya.
magnetnya kita siram. Ya, terpasang, kemudian kita lepaskan tensionernya ya, kita lakukan tensionernya ke kiri, kemudian kita mengunci ya, kita kencang, rantai katanya udah kencang. Oke, udah, ini udah terpasang. Kemudian kita cek lagi posisi puter ya, ambil posisi top. Ini pastikan bebas ya, jangan terlalu kencang. Oke, masih normal. Kemudian kita putar ke depan ya. Plug-in menekan, plug-in tertekan rocker arm, dan kembali, kemudian cari posisi yang magnet. Posisi top, kita tinggal start klep aja ya, tinggal kita setel ya klepnya. Untuk unit Mio J itu standar perenggan klepnya yang in 0,10 mm dan juga yang X 0,10 mm ya. Karena mungkin jika teman-teman mengalami waktu panas mogok, bisa dicoba untuk yang X menggunakan celah 0,12 mm ya, lebih renggang. Gunanya saat posisi panas dia memuainya nggak bikin menekan klep ya, jadi klepnya gampang terbuka atau sulit tertutup saat panas. Untuk ini kita coba setel standar dulu 0,10 mm dan 0,10 mm yang X. Seperti biasa kita gunakan filler ya, kita kendorkan mur pengunci setelan klepnya menggunakan kunci ring nomor 8. Kemudian untuk setelannya pakai kunci setelan klep ya yang lubangnya kotak. Jadi kita masukkan ke celah antara batang klep dan rocker arm. Kita cek, kita setel sesuai spek. Saat filler didorong dia nekuk, dan saat ditarik dia bisa ditarik keset ya, nggak kenceng. Oke, kemudian yang klep X nya ini coba kita setel sesuai standar aja. Kita kendorkan mur penguncinya, kemudian kita masukkan fillernya di angka 0,10 mm, ditarik-tarik ya. Saat ditarik dia biasa keset tapi nggak bikin filler terluka ya, dan juga saat didorong dia fillernya bisa melengkung ya. Kira-kira udah sesuai, kemudian kita kencangkan menggunakan kunci ring nomor 8. Jangan lupa untuk setelannya kita tahan ya, biar nggak gerak-gerak. Kita tes lagi, ada pergerakan harus bebas atas dan bawah. Kita cek lagi kekencangan mur penguncinya yang in dan X, jangan sampai lupa ya, jangan sampai kendor. Kemudian kita putar sekali lagi ya poros engkolnya, sekitar 2 putaran poros engkol, dan kemudian menemukan titik top. Kita cek lagi celahnya apakah berubah atau tidak, atau masih sama saat kita setel terakhir ya. Oke, udah ketemu posisi topnya. Kemudian kita cek lagi, kita goyang-goyang harus bebas. Ini sepertinya udah nggak berubah ya, sesuai tadi yang kita setel. Tidak ada masalah, berarti di knock on as.
Oke, kemudian kita pasang cover mesinnya ya, cover mesin yang ada di dalam dan juga cover magnetnya. Setelah cover mesin terpasang, kemudian kita rapi-rapikan ya kabelnya. Jangan lupa untuk soket-soketnya kita pasang seperti soket EOT dan juga soket sensor O2 ya. Untuk kabel busi juga kita pasang lagi capnya ke businya. Kemudian setelah kabel terpasang, kita pasang throttle bodinya ya. Kita pasang tali gasnya, kemudian soket-soketnya juga kita pasang seperti soket ISC dan juga soket max ya. Untuk selang yang ke arah intake manifold juga kita pasang sebagai suplai udara untuk idle ya dari aktuator ISC. Setelah throttle body terpasang, kemudian kita pasang knalpotnya ya. Ini mur yang depan kita pakai kunci 12 ya, dan yang baut 2 di belakang juga pakai kunci 12. Kita kencangkan aja, jangan lupa part-partnya jangan sampai tidak terpasang ya, nanti bisa bocor. Ini ecunya lupa ya kepasang, jadi nggak bisa hidup. Kita pasang dulu ecunya. Ini nggak akan kebalik ya karena ada penguncinya. Kita coba hidupkan dulu sebelum dipasang shocknya ya. Untuk Mio J ini untuk menghidupkannya harus pakai aki ya. Jadi untuk selah juga dia akinya harus nancep ya. Kalau bisa akinya yang masih sehat ya, jadi lebih mudah dihidupkan. Oke, kita pasang akinya dulu. Oke, setelah semuanya terpasang, ini tutupnya sengaja nggak saya tutup dulu ya. Coba kita hidupkan sambil cek semburan oli ya. Ini cuma saya tutup pakai jari yang supply ke head ya. Jadi nggak muncrat-muncrat kebanyakan ya. Ini udah kelihatan sih ada olinya muncrat. Jadi supply olinya normal ya. Nah, setelah supply olinya kira-kira normal, kemudian kita baru tutup cover cylinder head ya. Oke, ini sudah saya hidupkan ya. Udah banyak nih olinya yang muncrat dari lubang ya. Kemudian kita bersihkan juga jalur oli yang ada di cover cylinder head ya. Kita bisa masukkan olinya ke lubang, kemudian kita semprot-semprot menggunakan kompresor. Apakah dia muncrat dengan normal atau tidak? Dia muncrat ya, dia ada hembusan tadi. Kita coba sekali lagi, kita masukkan olinya, kita semprot pakai kompresor. Nah, dia ada semburan kencang ya, berarti ini normal ya, nggak ada yang mampet. Kemudian kita pasang lagi, kemudian bautnya kita kencangkan menggunakan kunci 10 ya. Jangan lupa untuk selang hawanya kita pasang juga, jangan sampai lupa ya. Ini buat selang pernapasan ya menuju ke box filter. Hati-hati, ini gampang selek. Kita masukin pakai jari dulu, kemudian setelah masuk kita baru pakai kunci ya. Oke, kemudian kita coba hidupkan lagi ya. Nah, kunci kontak on, kemudian kita start ya. Oke, ini sudah selesai ya pengerjaannya. Klep X nya bocor, kemudian kita sekur sama ruang bakarnya kotor ya, masukkan oli, terlalu banyak kerak karena kebocoran di klep X. Kita bersihkan, kemudian klepnya kita ganti ya. Kita cek sirkulasi oli juga lancar. Mudah-mudahan kita coba 1 bulan ada kendala mogok lagi atau enggak. Kita coba, kita hidupkan. Oke, ini jalan ya, tidak ada kedipan juga, tidak ada asap ya. Di start juga enak nih. Oke, udah selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.